bersama. We worship you, Jesus. Everybody just yes. Bersama-sama tiap langkahku tersedia petunjuk.
semua, welcome to Alpha Mega Church. Kami harap kamu tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang kalian anggap memberkati kalian semua. Jangan lupa pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut pengumuman yang perlu kita sampaikan dan kalian perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Teens online service bisa diakses di YouTube Alpha Mega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Worship and Words setiap hari Kamis jam 8 malam via IG Live Sound of Praise Official dan YouTube Live Alpha Mega Church. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo teman-teman semua, welcome to Teens Online Service kita from AOC. Nah, kalau di bulan-bulan ini kita pasti semuanya kayak pada Valentine's ya, yang habis pada Valentine's, mungkin yang habis pada ngedate, kencan. Nah, siapa nih mungkin kayak, aku nih, aku kayak habis kencan, habis dating dan lain sebagainya. Nah, semuanya pada ngomongin tentang relationship. Nah, tapi tahu nggak arti relationship itu sebetulnya apa sih? Kita lihat sama-sama ya. Hari ini, How to Face Toxic Relationship. Apa judulnya? How to Face Toxic Relationship. Mari kita ikutin bersama. Arti dari relationship adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang mereka itu saling terhubung atau connect bareng-bareng nih. Baik itu dalam konteks personal, sosial, profesional. Nah, hubungan ini tuh bisa bersifat juga romantis kalau itu dengan pasangan, tapi relationship bukan melulu soal juga pasangan. Bisa juga mengenai hubungan relationship dengan keluarga, persahabatan, ataupun relationship antar kerja sama. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi, relationship itu juga dapat menunjuk pada hubungan antara berbagai elemen, entitas dalam sebuah sistem. Jadi misalnya hubungan dengan karyawan atau atasan, ya kan? Hubungan antara partner misalnya, itu juga termasuk dalam relationship. Nah, di sini relationship itu bukan selalu, sekali lagi, hubungan romantis antara pria dan wanita. Tapi kita hari ini lebih mau membahas secara general relationship dan khususnya tentang toxic relationship. So, what is toxic relationship? Toxic relationship adalah hubungan yang merugikan salah satu ataupun kedua belah pihak secara emosional, secara fisik, secara juga mental. Kalau mental, wah lumayan ya, bahaya banget nih. Nah, pola komunikasi yang buruk, perilaku yang manipulatif, penyalahgunaan secara fisik ataupun emosional, serta kurangnya rasa hormat, respect, hubungan dengan satu dengan yang lainnya, ataupun dengan pasangan, itu ciri-ciri umum dari toxic relationship. Nah, toxic relationship itu hari ini bukan cuma terjadi saat-saat ini, di zaman modern ini, tapi sudah sejak awal bumi ini, dunia ini diciptakan. Kok bisa sih? Nah, karena tahu nggak, sejak ya bumi ini diciptakan, di Taman Eden, kita sudah pernah mendengar cerita gimana pengaruh dari luar yaitu ular yang berbicara kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, untuk jatuh di dalam dosa. Bayangin nggak? Dari awalnya
dunia ini, bumi ini diciptakan itu ternyata sudah ada yang namanya toxic relationship. Nah, jadi kita perlu sadar nih, toxic relationship itu bukan cuma sekedar hubungan pasangan yang sering bertengkar, tetapi toxic relationship ini lebih parah dan lebih negatif dan pengaruhnya lebih bahaya. Karena hubungan yang toksik itu hubungan yang bersifat korosif dan juga menimbulkan efek yang super negatif bagi salah satu ataupun kedua belah pihak relationship. Karena kita tahu hubungan relationship nggak cuma satu orang, berarti melibatkan lebih dari satu orang. Nah, dampak dari toksik ini dapat diibaratkan sebuah kayak seperti seorang tukang kebun nih, ya kan? Tukang kebun ini dia menanam dan semua tanamannya itu pokoknya tumbuh subur dan baik sekali. Ada mungkin yang bunga-bunga yang kalau kita ngelihat kayaknya seger banget di mata. Mungkin especially buat kita perempuan, kita merasa kayak Valentine kemarin aku dikasih bunga ini loh dan lain sebagainya, kayak cantik banget. Dan tukang kebun ini pastinya karena dia tukang kebun passion banget, dia hobi banget dan semuanya dirawat, semuanya cantik, disayangin. Nah, tapi ada salah satu tanaman yang kelihatannya cantik di luar, tetapi dia bisa mengeluarkan racun. Setiap dia semakin subur, malah semakin racun yang dikeluarkan dari tanaman tersebut. Nah, setiap kali tukang kebun ini kan pasti setiap hari ya, dia entah menyiram, dia kasih pupuk dan lain sebagainya. Dia terus berada di lingkungan yang ada tanaman beracun ini. Semakin dia menghirup, semakin dia bersentuhan yang dia secara nggak sadar dikeluarkan oleh tanaman ini dan buat lama-lama tukang kebun ini jadi sakit. Nah, semakin hari tukang kebun ini semakin lemah karena terlalu sayang sama tanaman ini, dia nggak mau buang tanaman ini karena cantik di luarnya, tetapi sangat beracun dan sangat membuat efek yang buruk untuk dia. Nah, bahkan akhirnya bisa merenggut nyawa si tukang kebun ini. Nah, dalam hubungan toksik itu mungkin kayak kita, itu kan cuma cerita. Tapi sadar nggak kalau hubungan toksik itu yang sering kali dari luar mungkin kelihatannya fine aja. Oh, it's beautiful ya, kalian friendship bisa kayak gini. Kalian relationshipnya antar pasangan bisa kayak cantik banget, bagus banget, kayak romantis banget. Mungkin itu hanya di luarnya sosial media. Tapi kenyataannya ada beberapa toxic relationship yang di dalamnya itu meracuni pikiran, meracuni perasaan, meracuni juga kebahagiaan kita. Nah, mungkin sulit, kadang nggak gampang ya, apalagi seperti ilustrasi tadi, tukang kebun karena saking sayangnya, saking suka dengan tanaman dan berbagai bunga, dia sampai nggak rela nih untuk menebang, untuk membuang. Sama halnya, mungkin dalam relationship yang toksik, yang beracun, kita mungkin merasa kayak susah banget nih aku keluar dari zona ini, dari hubungan ini. Tetapi kita harus paham, semakin kita meneruskan, semakin seakan-akan kita merawat yang beracun ini, sehingga akan semakin dan semakin merusak kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus perhatikan, mungkin awalnya kita pernah nggak punya pengalaman, kita ketemu teman kita si A yang awalnya mungkin temenan, orang ini kayak tulus banget. Beberapa tahun kemudian, mungkin karena kita nggak pernah ketemu, kok kayaknya berubah ya orang ini. Nah, kita perhatikan karena pergaulan itu bisa merubah kebiasaan, bahkan juga bisa merusak. Jadi hati-hati dengan siapa kita berteman. Toxic relationship dapat memiliki dampak yang sangat merugikan secara emosional iya, secara fisik juga iya. Nah, beberapa dampak itu bisa kesehatan mental yang buruk, penurunan mungkin kesehatan fisik kita, mungkin dalam hubungan yang toksik, kita itu akhirnya jadi semakin lebih rentan. Karena apa? Secara emosional, pikiran kita juga kayak tersakiti secara nggak sadar. Jadi emosional kita juga mempengaruhi akhirnya dengan kesehatan fisik kita. Akhirnya bisa mungkin punya penyakit yang enggak, penyakit jantung, gangguan pencernaan, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Juga bisa rendahnya kualitas hidup. Toxic relationship dapat merusak kualitas hidup seseorang dengan membuatnya merasa nggak bahagia, merasa nggak puas, dan nggak bermakna. Bayangin kalau setiap hari
bergumul dengan rasa nggak berharga, nggak bermakna. Yang terjadi kira-kira apa nih? Nggak jarang juga kita ngelihat berita-berita tentang bunuh diri dan lain sebagainya. Itu yang paling efek, yang paling buruk. Nah, tentunya kita nggak mau hal itu terjadi. Juga toxic relationship mempengaruhi dalam hubungan kita dengan orang lain. Mungkin yang hubungan yang sehat dengan hubungan yang nggak sehat. Yang nggak sehat ini mungkin membuat trauma, kepahitan, kemarahan. Akhirnya merusak hubungan yang sehat juga. Orang yang bisa terjebak dalam hubungan toksik ini mungkin akhirnya bisa lama-lama malah menarik diri. Hubungan sosial yang sehat pun akan bisa tertular. Juga berdampak kepada apa? Ketergantungan emosional. Akhirnya hubungan toksik ini nggak jarang juga yang mengalami ketergantungan emosional terhadap pasangannya, terhadap mungkin perkawanan, persahabatan, yang akhirnya sulit banget untuk meninggalkan hubungan yang toksik, yang beracun ini, meskipun sadar kalau itu nggak baik, tetapi akhirnya apa? Ketergantungan secara emosional. Yang berikutnya juga bisa mempengaruhi ketidakseimbangan dalam kehidupan. Toxic relationship seringkali seseorang itu fokus kepada masalahnya dan mengabaikan aspek lain, bahkan nggak mikirin tentang karirnya, hobinya, pertemanan yang lain yang lebih sehat, tapi fokusnya malah cenderung mengasihani diri dan malah cenderung mikirin tentang masalahnya. Bisa juga berefek kepada polusi pikiran kita, terjebak dalam hubungan yang nggak sehat, mengganggu pikiran yang positif dan membuat seseorang itu jadi malah meragukan dirinya sendiri. Nah, apa yang menyebabkan toxic relationship? Kenapa kok toxic relationship ini bisa terjadi? Yang pertama, komunikasi yang buruk. Mungkin juga bisa terjadi karena ketidakmampuan berkomunikasi secara jujur. Akhirnya terjadi salah paham, kebohongan demi kebohongan, dan akhirnya konflik terjadi berkepanjangan. Yang berikutnya, ketidaksetaraan dan kontrol. Mungkin hubungan yang nggak sehat ini seringkali disadari atau enggak itu dari ketidaksetaraan kekuasaan. Mungkin salah satu pasangan mencoba untuk mengambil alih kontrol, mengendalikan satu dengan yang lainnya. Itu juga akhirnya nggak sehat. Juga kenapa? Masalah pribadi yang belum terselesaikan. Seringkali secara nggak sadar mental kita, pikiran kita, emosional kita, jika kita punya masalah, itu kan seringkali manusiawi kita itu sangat lemah. Nah, ini bisa jadi adalah salah satu juga penyebab toxic relationship. Bisa juga karena polusi lingkungan. Bisa juga karena kurangnya batasan yang jelas. Jadi dalam hubungan misalnya satu dengan yang lainnya merasa kayak semakin kayak disuruh-suruh, nggak dihargai, merasa kayak terbebani, itu juga bisa. Yang berikutnya, apa penyebabnya? Yaitu perilaku yang salah. Terkadang orang tuh kayak kejebak ya, walaupun nggak sehat karena mengikuti mungkin dari orang tuaku kayaknya juga agak seperti itu. Atau kita melihat persahabatan orang lain, juga seperti itu, so it's okay. Sebetulnya it's not okay. Nah, kita harus bisa paham nih, perilaku yang salah bisa menyebabkan toxic relationship. Dan berikutnya, perbedaan nilai dan tujuan. Semua orang, setiap kita punya perbedaan. Tetapi jangan ini menyebabkan toxic racun dalam hubungan kita. Itu adalah penyebab toxic relationship. So, kalau kita udah tahu efeknya nggak bagus, penyebabnya banyak hal, so what should we do nih? Mari kita invite God, sama-sama kita ucapkan yaitu invite God. Sebagai seorang manusia, bimbingan Tuhan tuh sangat penting dalam mengambil langkah yang tepat. Itu kenapa kita perlu hikmat dari Tuhan. Dan sehingga keberadaan dari Tuhan yang menyebabkan toxic relationship ini bisa masuk dalam kehidupan kita dan membantu kita untuk melepaskan semua hubungan yang beracun. Nah, beberapa hal yang kita bisa lakukan, izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama doa dan pengampunan. Kebenaran dan kasih. Kita ngelihat di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Berpegang pada kebenaran Alkitab tentang kasih dan menghormati satu sama lainnya. Tetapi juga mengenali kebenaran tentang apa yang merupakan hubungan yang sehat dan tidak sehat. Ini pentingnya kita minta hikmat dari Tuhan. Kita juga perlu konseling atau pendampingan rohani, our mentor atau mungkin cell group leader kita. Dan keterlibatan kita di komunitas gereja itu sangat-sangat penting.
supaya apa? Kita bisa terlepas dari toxic relationship kita. Dan yang kedua yaitu, what should we do? Stainless and versus stainless steel. Nah, kita mungkin sudah belajar ya, namanya toxic relationship itu hal yang korosif. Yang ibarat kalau misalnya nih, saya punya besi nih di tempat ini ya kan. Kalau ini bukan stainless ya kan, karena ini kacamata. Kita ngelihat lama-kelamaan besi itu bisa kayak berubah warnanya. Kayak, wah ternyata dalamnya itu besi yang cuman dilapisin seperti mungkin metal-metal yang kualitasnya tinggi. Ternyata karena dalamnya besi, kena cairan, mungkin kena panas, kena cairan lagi, kena panas, lama-lama bisa jadi berkarat. Nah bayangin nggak kalau nih, kita itu kan setiap hari selalu makan ya. Sendok dan garpu kita seandainya nih terbuat dari besi yang lama-kelamaan bisa berkarat, kira-kira bahaya nggak buat setiap kita? Of course bahaya. Nah kenapa kita perlu yang namanya sendok dan garpu dari stainless steel? Dan di sini selalu akan dikatakan di belakangnya stainless steel. Yang which mean ini bukan besi yang bisa berkarat. Tetapi ini stainless steel yang tidak akan berkarat. Bayangin kalau kita makan di sendok yang berkarat setiap hari, 3 kali setiap hari. Pasti apa yang terjadi? Semakin akan racun itu memakan setiap kehidupan kita. Nah ini halnya dengan setiap kehidupan kita. Kalau kita ingin memiliki kualitas hidup yang baik, kita perlu juga membatasi, membuang semua toxic relationship kita. Yang setuju katakan yes. Nah mari kita sama-sama menyadari, aku butuh Tuhan. Dan setelah butuh Tuhan nih, kita perlu yang namanya paham. Toxic relationship jangan kita biarkan. Tapi mari kita usir di dalam nama Tuhan Yesus supaya nggak semakin meracuni kita. Seberapa sulit pun mari kita sama-sama doa sama Tuhan. Minta bimbingan dan hikmat Tuhan untuk kita bisa lepas daripada hubungan yang beracun. Yang setuju katakan yes. Mari kita sama-sama doa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kalau kami diingatkan bahwa ada beberapa hubungan yang sangat tidak sehat. Hubungan yang bahkan meracuni setiap kehidupan kita. Dan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku invite Tuhan untuk masuk dan membimbingku, memberikan aku hikmat, bahkan Tuhan mematahkan segala toxic relationship di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga aku bisa semakin Tuhan tumbuh subur, semakin Tuhan membangun kehidupanku semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.